alam pada saat itu kurang mendukung, yang dimana ada letusan anak gunung Krakatau pada saat itu, dan memang diberitakan untuk di kisaran di area Laut Selat Jawa itu lagi kurang kondusif. Mas, beruntung mas sampean. Tiba-tiba ngomong begitu kan, gue kaget. Dengan gue masih aura baru bangun tidur. Beruntung apaan mas Yanto? Wah itu sampean beruntung mas. Semalam ada tamu yang ngecamp di Pulau Semak Daun, kelelep. Iya, terus meninggal mas. Bang Jidan, ini ada hal yang mau gue tanya nih Bang Jidan. Siapa ini? Ini kelompok ini kan tadi ada sekitar 7-8 orang ya? Kurang lebih. Nah, ini rombongan ini tahu nggak berasal dari wilayah mana nih? Kalau asal Halo warga bumi, balik lagi sama gue Jonaria di Titik Koma, dan hari ini gue sudah mengundang narasumber yang punya pengalaman menarik untuk diceritakan. Jadi beliau bersama dengan dua orang temannya ini berlibur ke salah satu pulau di daerah sekitaran Kepulauan Seribu, dan langsung aja kali ya, biar lo penasaran, kita kenalan sama orangnya. Halo, Mas Jidan namanya mas ya? ya, Bang Jon. Mas Jidan, ini lokasinya di kepulauan apa? Kepulauan Seribu, lebih tepatnya di Pulau Pramuka. Di Pulau Pramuka. Ya, jadi kejadian ini memang terdapat pulau yang berbeda, tapi namanya Pulau Seribu ya, nggak terlalu jauh lah jaraknya itu. Oh, jadi di lokasi sekitaran Pulau Pramuka masih di? Ya, masih di sekitaran Pulau Pramuka. Jadi for information juga nih, Pulau Pramuka tuh jadi tempat transit. Oh, Untuk pengunjung yang ingin berlibur ke Pulau Seribu, ke pulau-pulau yang tidak berpenghuni atau camping gitu. oke. Ada kejadian apa sih sana? Kejadian itu pada saat itu memang bertepatan dengan letusan anak Gunung Krakatau. Oh, bertepatan Iya. pada saat letusan. Jadi ada suatu musibah di tahun kisaran 2018, antara di Desember tanggal 22 kalau nggak salah waktu itu ya. Itu anak Krakatau, Erupsi. iya, meletus. Dan juga di situ makan banyak korban juga ya, untuk sekitaran di area-area sekitaran Gunung Krakatau itu anaknya. Pasti bisa dibilang saat itu alam sedang tidak baik-baik saja. Betul. Memang. Tapi abang Ya, sama teman-teman ke sana. dengan tambengnya 3 orang ini memang. Jadi latar belakang gue tuh Bang Jon, gue ke pulau tuh dari 2016. Pertama kali ke pulau, lulus sekolah SMK, gue sama temen-temen daerah gue ini memang sering ke pulau gitu. Dan pertama kali 2016 dan 2018 itu gue ke pulau yang kalau nggak salah ya, keempat kali gue ke pulau. Ke pulau ini. Betul. Oke, penasaran sih sebenarnya ada kisah apa di balik kejadian yang dialami oleh Mas Jidan dan teman-temannya ya. Tahan dulu ya Mas ya. Gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau kalian mau jadi narasumber langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Oke, kalau udah penasaran langsung aja kita dengar cerita lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Mas Jidan gimana Mas cerita lengkapnya Mas? Ya, jadi pada saat itu di kisaran tahun 2018 ya Bang Jon,
kalau nggak salah, terjadi bencana alam yang dimana anak Gunung Krakatau sedang aktif. Dan for information juga, gua itu tinggal di daerah Jakarta Pusat, ya tepatnya di Tanah Abang. Dan gua bersama teman-teman gua juga ini memang kebetulan suka traveling ke pulau, terutama Pulau Seribu gitu. Nah, jadi pada saat itu seperti biasa anak-anak remaja umumnya ya, dengan momen yang mendekati tahun baru, pada saat itu gue berencana nih bertiga, teman gue itu yang namanya Robot dan juga Amir atau biasa disebut Caup. Gue bertiga tuh merencanakan untuk liburan tahun baruan di pulau, Bang John, gitu. Tapi mendekati dengan momen-momen kita mau berangkat, ternyata alam pada saat itu kurang mendukung, yang dimana ada letusan anak Gunung Krakatau pada saat itu, dan memang diberitakan untuk di kisaran di area Laut Selat Jawa itu lagi kurang kondusif, ombak tinggi, dan memang masih ada dampak dari letusan Gunung Anak Krakatau tersebut. Bahkan orang tua dari salah satu teman kita yang bernama Robot ini, beliau juga tahu kan, karena berita ramai di mana-mana tuh, orang tuanya si Yuda atau Robot ini sempat menyarankan untuk kita tidak berangkat gitu demi keselamatan. Tapi dengan tambengnya yang namanya remaja-remaja pada umumnya lah, kita mikir dengan sisi positif, itu aman-aman aja harusnya. Karena balik lagi, kita tuh memang udah cukup sering berangkat ke pulau tersebut gitu. Nah, pada suatu ketika malam H-1 kita mau berangkat, kita prepare seperti biasa. Tempat kumpulnya itu ada di rumahnya Robot ya. Dan Robot sama Caup itu sama gue itu nggak beda jauh, satu RT, dan kita memang biasa main bareng. Singkat cerita, kita prepare segala macem, dan yang pada saat ini momennya tuh kayaknya gue nggak terlalu bersemangat banget, nggak terlalu antusias banget gitu. Jadi gue prepare dengan prepare yang seadanya gitu, Bang John. Jadi nggak bawa baju banyak, cuman bawa tas satu, pakaian ganti segala macam. Dan anehnya lagi, si Caupnya temen gue cuma bawa satu sempak. Itu yang mungkin jadi apa ya, kesan juga ya, yang biasanya kita antusias itu segala macam, tapi di momen itu enggak, ya flat aja gitu. Dan tujuan kita itu berlibur di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pramuka, Bang John. Dan singkat cerita, kita prepare, dan waktu itu malam, jam 12 malam, Bang John, kita masih nongkrong, ngopi kan, segala macem, menunggu keberangkatan itu kita jam 4 subuh. Karena pada saat itu memang ojek kapal dari Muara Angke ke pulaunya itu berangkat jam 7 pagi. Jadi kita ngejar waktu dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara, itu juga cukup memakan waktu kan. Makanya kita prepare dan siap-siap berangkat di jam 4. Nah, pada momen kita mau berangkat, kita bertiga nggak ada yang izin, Bang John. Karena memang pertama Yuda terutama itu orang tuanya melarang, ibunya terutama melarang anaknya berangkat. Makanya pas kita udah pesen Grab car segala macam, kita langsung berangkat aja udah, tanpa pamit sama orang tua masing-masing gitu. Terutama orang tua gue juga nggak tahu kan gue pergi kemana, karena pada saat itu masih tidur lah. Jadi gue prepare segala macam, beliau masih tidur tuh orang tua gue, jadi dia nggak tahu anaknya kemana. Nah, singkat cerita gue berangkat nih, Bang John, ke Muara Angke gitu kan. Di jam 7 pagi kita udah memasuki kapal. Dan memang momen saat itu yang biasanya rame, akhir tahun tuh biasanya traveler dari luar kota, dari Jakarta itu banyak
paling banyak mengunjungi di Kepulauan Seribu ini. Cuman karena momen yang tadi saya bilang ada bencana alam dari letusan Gunung Anak Krakatau, kondisi atau situasi di Muara Angke itu sepi Bang Jon. Bahkan sampai gue apa ya, kayak ini ada gak kapal ya, saya dalam hati saya gitu kurang yakin gitu, ada kan kapal ya. Akhirnya kita ke loket lah, kita tanya, oh ternyata ada satu perahu yang mau berangkat ke Pulau Pramuka, cuman satu. Kalau lewat dari jam 7 kita udah nggak bakalan ada kapal, karena memang nelayan-nelayan di sana atau ya di Kepulauan Seribu itu sekitaran Muara Angke memilih untuk tidak berlayar karena memang dari cuaca tersebut dan ombak yang memang cukup tinggi akibat atau dampak dari letusan Gunung Anak Krakatau tadi. Nah, singkat cerita kita masuk nih ke perahu, dan memang kalau saya perhatiin yang ada di kapal itu hanya warga lokal pulau, terutama Kepulauan Seribu yang belanja gitu. Dan ya terhitunglah traveler yang mau ke pulau ya, bisa hitung jari. Yang tadinya tuh kapal bisa sampai luar penuh sesak, ini lowong, bahkan kita bisa tiduran. Nah, singkat cerita jam 7 ABK memasuki kapal dan meminta untuk penumpang memakai pelampung, karena itu standar mereka. Sebelum penumpang itu memakai pelampung, perahu belum bisa jalan. Semua kita pakai segala macam, dan singkat cerita kita berlayarlah ke pulau tujuan, yaitu Pulau Pramuka. Nah, oke. Pada saat perjalanan memang yang saya sering ya ke pulau, dan itu pertama kalinya momen saya merasakan ombak yang memang cukup tinggi Bang Jon. Bahkan pada saat perjalanan kapal ini mesin kapal mati. Tujuannya untuk memecah ombak. Kapten kapal dengan keahliannya ya, mungkin kita ya memang kapten kapal nggak bisa kita ragukan lagi lah keahliannya ya, mematikan kapal karena memang ombak itu tinggi benar Bang Jon. Bahkan kita ada di lantai 2 nih, di dalam perahu itu ombak saking tingginya masuk Bang Jon ke area selasar yang di lantai 2 masuk. Dan posisi saya sama bertiga ini, sama Caup sama Robot, tiduran kepental dan air masuk udah kayak disiram kayak gitu, dan saking tingginya itu di perjalanan saat itu. Singkat cerita, yang biasanya kalau kita ke Pulau Seribu itu nggak memakan waktu lebih dari 3 jam, ini 5 jam Bang Jon perjalanan. Saya berangkat setengah 8, kapal berangkat. Singkat cerita sampai Kepulauan Seribu itu jam 1 siang, dan kita berangkat hari Jumat Bang Jon. Nah, dimana kita sampai Kepulauan Seribu itu warga lokal bubaran sholat Jumat. Dan pada saat perjalanan memang ada satu gerombolan, satu kelompok yang memang saya pikir mereka traveler karena bawa tas gunung ya, dan beserta perlengkapan itu. Itu kisaran ada 7 atau 8 orang lah, katakanlah 7 orang. Kita bareng, yang saya perhatikan itu kelompok itu. Nah, setibanya kita di Pulau Pramuka tuh kita berpencar dengan masing-masing tujuan, dan memang mayoritas penumpang kapal yang kita naikkan itu warga lokal yang belanja ke Muara Angke. Jadi kita tiba di Pulau Pramuka itu jam 1, dan rencana memang kita ingin memancing. Jadi salah satu destinasi kita tuh ke pulau itu menyalurkan hobi juga Bang Jon. Terutama gua sama Robot nih mempunyai hobi yang sama, kita suka memancing. Makanya setelah kita sampai dan injakan kaki di dermaga Pulau Pramuka, pikiran kita tuh pertama tanya nelayan untuk ajak kita ke pulau terpencil atau pulau yang tidak berpenghuni, tujuannya untuk kita memancing gitu. Dan singkat cerita
saya keliling mencari warga lokal atau nelayan sekitar. Saya tanyalah dengan bapak-bapak, saya nggak kenal ya namanya. Saya bilang, Pak, nyebrang ke pulau air berapa? Saya bilang gitu. Berapa orang? Bertigaan doang nih. Wah mas tadi nggak ngeliat memang atau nggak ngerasain gimana ombak di tengah? Kalau mas berani 800, saya berani. Ayo gas. Wah, saya bilang 800 tuh bener-bener di luar standar Bang John. Karena kalau dari Pramuka nyebrang ke pulau-pulau yang nggak berpenghuni itu nggak makan waktu 1 jam Bang John. Kurang lebih nggak bakal sampai 1 jam. Itu kisaran 30 menitan lah. Dan tujuan kita tuh memang kita sering ke pulau air, itu nggak bakal makan waktu 1 jam. Cuman karena pada momen saat itu memang ombak tinggi Bang John. Bahkan ombaknya itu berbuih, yang menandakan memang ombak ini udah lagi ganas-ganasnya gitu. Makanya nelayan nggak berani ambil resiko dengan kita bayar sesuai standar, tapi ya mereka hitung bensin segala macam, keselamatan segala macam. Makanya ditembak lah segitu 800.000 kalau mau, ayo gas. Saya diskusi sama teman-teman kan, gimana nih 800.000 yang biasanya 2,5 3 orang atau 300. Akhirnya pada saat kita diskusi dan kita memutuskan, udahlah, yang penting udah sampai nih ke Pulau Pramuka, kita ke Mas Yanto aja. Nah jadi Mas Yanto ini siapa? Mas Yanto ini adalah kenalan kita Bang John di Pulau Seribu gitu. Jadi Mas Yanto ini warga lokal yang mempunyai beberapa homestay, yang ngejaga beberapa homestay di sana. Akhirnya dengan keputusan kita, saya bilang, oke mas, Pak, kita coba di sini dulu aja. Iya mas, ini teman-teman tuh lihat, pada nggak ada yang berangkat gitu. Karena memang ombaknya tinggi dan memang situasi dari Pulau Pramuka itu sepi Bang John. Terhitung memang traveler itu terhitung, bahkan pada tahun lalu 2017-an itu kita pernah ke situ dan posisinya juga sama di Desember akhir tahun. Itu rame. Mungkin ya balik lagi dengan bencana alam tadi. Nah, dampaknya kerasa sampai di pulau situ. Situasinya sepi dan hanya mayoritas warga lokal. Nah, singkat cerita, kita sampai nih ke rumahnya Mas Yanto. Kita tanya langsung Mas Yanto, kita seruduk rumahnya Mas Yanto. Nggak ada yang berani nih nyebrang. Homestay berapa ya, saya tanya gitu kan. Berapa malam? 2 malam lah, karena kita rencana mau malam tahun baruan di pulau gitu Bang John. 2 malam, ya udah 800. Wah kemalan, nego segala macam. Finalisasi di 600. 2 malam homestay. Nah singkat cerita, kita diskusi dengan ngelihat juga budget yang ada. Oke gas lah. Karena kita juga nggak mau ngambil resiko. Dan pertama si Caup ini, dia tuh memang udahlah, nggak usah nyebrang udah. Karena memang di perjalanan tuh wah cukup ekstrim juga ngeliat ombaknya yang tinggi gitu kan. Kira kita mutusin untuk kelas stay aja lah di Pulau Pramuka lah, ibaratnya nyari aman. Dan kita juga masih bisa menyalurkan hobi ya kan. Hobi kita tuh di sana tuh memancing, dan tujuan kita juga memang ada memancingnya gitu ya. Tekanan dari memancing tuh dari robot terutama. Akhirnya singkat cerita kita istirahat lah di homestay ini. Jadi posisi homestay saya nih Bang John kurang lebih 15 meter tuh dermaga, tapi dermaga belakang. Jadi Pulau Pramuka tuh ada 2 dermaga. Dermaga utama tempat nyandarnya kapal dari Morangke atau tamu-tamu. Nah dermaga belakang itu dermaga nelayan. Nah gitu Bang John. Jadi kurang lebih nggak jauh lah sama dermaga belakang. Singkat cerita malam itu hari itu kita istirahat dan buka peralatan-peralatan kita untuk masak-masak lah segala macem. Tibalah malam hari nih Bang John. Jadi pada saat itu gue, robot sama Caup selesai makan dan kita memutusin untuk memancing nih Bang John. Akhirnya kita sama-sama pergi ke belakang dermaga
Baik lagi dermaga nelayan gitu ya, bukan yang di depan, dermaga nelayan yang belakang. Singkat cerita, kita sampailah pada spot kita memancing pertama nih, sambil bawa kopi, bawa rokok, bawa pancingan, kita memancing lah di situ kan. Nah, pada saat itu malam Bang Jon, dan situasi dan suasana di Pulau Pramuka itu nggak kayak biasanya Bang Jon. Jadi ya gue nggak tahu ya, itu karena memang dari budaya atau gimana, mereka menjelang tahun baru itu budayanya mengaji Bang Jon. Jadi kebetulan homestay gue nggak jauh dari masjid utama dari Pulau Pramuka tersebut. Nah, di situ gue ngedenger bocah-bocah pada lantunin ayat Al-Quran, pada merotal segala macem. Dan itu momen memang apa yang gue ngerasain tuh, apakah ini ada kaitannya sama meletusnya gunung Krakatau atau apa ya, gue kurang paham juga. Karena yang biasanya tuh itu suasananya tuh heboh gitu, kalau menjelang tahun baru ya heboh, tapi ini suasananya tuh kayak lagi lebih religius karena banyak yang murotal segala macam, dan itu cukup ngeganjel juga di perasaan gue gitu. Karena baru nih gue ya terselibat aja lah kepikiran nih, anjir, jadi kayak ngerasa aman gak nih ya. Karena dengan situasi yang memang masih siaga 1 Bang Jon, bencana dari anak Krakatau ini, karena pada saat itu memang statusnya masih siaga gitu. Nah dengan pikiran-pikiran gue yang tadi, ya udah akhirnya gue coba relax gitu ya kan. Gue nikmatin momen dan suasana pada saat itu yang memang damai gitu. Dan suasana dan kondisi itu malam tuh Bang Jon, kisaran jam 8-an lah habis isya, kita mancing bertiga tuh sama Yuda. Hingga beberapa jam berlalu ya, tiba-tiba di seberang, jadi posisi gua, spot posisi gua memancing itu kisaran 10 meter atau ya kurang lebih 10 meter lah, itu dermaga. Jadi gue nggak di dermaga dulu nih, gue memancing di gundukan ujung gitu yang nyelosor langsung ke laut. Gue memancing di situ bertiga, ngopi-ngopi santai, dan tiba-tiba gue ngelihat ke arah dermaga, dan gue ngeliat 1 orang yang gue juga nggak tahu pada saat itu orang ini ngapain. Posisinya dia dari dermaga ujung ke ujung bolak-balik berjalan gitu ya, cuman jalannya ngeliatin ke air gitu Bang Jon. Ya gue sekilas merhatiin, tapi gue abaikan awalnya. Nah gue masih enjoy memancing lah di situ ya, ngerokok, ngopi, canda-canda. Nah tiba-tiba si Caup juga nih ngapain nih orang. Nah Caup ngeh juga orang yang ada di dermaga. Mancing kali Cup, kata robot bilang begitu. Mancing kali Cup, mancing nggak ada pancingannya, dia bilang. Coba samperin yuk. Gua bertiga akhirnya coba untuk nyamperin orang yang ada di dermaga ini, dan pada saat itu situasi dan suasananya itu sepi Bang Jon. Sepi, bener-bener orang cuma nongkrong di beberapa warung, dan itu nggak banyak, nggak kayak biasanya, dan memang traveler mungkin sedikit lah pada saat itu. Setelah cerita gue samperin nih, sambil kita juga pindah spot lah ya kan. Jalan cukup orangnya di ujung dermaga Bang Jon, dan di situ gue lihat itu orang kayak habis kecebur. Dia pakai kaos, terus celana kolor, nggak pakai sendal, kayak orang habis berenang. Dan kondisinya kuyup, pucet. Bahkan ketika gue ngobrol, gue ajak ngobrol, itu tangannya keriput Bang Jon, pucet. Ini kukunya udah, kalau kuku biasa kan merah ya, ini putih Bang Jon. Dan gue sama robot juga terutama nih ngerasa aneh juga. Ini orang, bahkan airnya tuh masih cecer-cecer tuh. Bahkan kalau kita perhatiin dia bolak-balik itu
airnya ada Bang John, bekasnya ada. Nah singkat cerita kita tanya, bang ngapain bang? Dia diem Bang John, diem aja di ujung ya kan, sambil natap ke bawah tuh, ke bawah air, ke bawah laut. Tuh orang bukan robot gitu kan, masa pernah malam. Dan pada saat itu memang kurang lebih di atas jam 9 kondisi, atau jam 10-an lah, malam lah, karena sepi juga kan. Caup nih dengan selonong boynya nyamperin kan, bang lagi ngapain bang? Mancing. Dia cuma nengok gini Bang John, nengok, diem, Caup natap dia kan. Dan memang posisi yang saya lihat, kondisi dari wajah yang kita temuin itu pucet Bang John, bibir biru Bang John. Dan gue sempet kaget ya kan, gue anjir pucet gitu, bibir biru. Caup mundur, ah enggak mas, saya lagi nyari orang. Bingung gue Bang John, nyari orang maksudnya nyari orang apa? Dan Caup mundur itu ya kan. Udah lah, gak usah di ini, soalnya dulu dengan apa gelagapan kita tuh, karena kita sama-sama kaget. Dan di situ sepi Bang John, nggak ada orang. Lihat kondisi dari orang yang kita temuin tadi. Akhirnya singkat cerita kita melipir ke kiri nih. Jadi dermaga tuh letter T, begini kan, letter T. Jadi dermaga kayak biasanya. Nah posisi orangnya ada di posisi yang sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri. Dengan sambil merhatiin orang tersebut, kita memancing lah. Dengan ngelepas dari suasana awkward gitu ya, dengan ngeliatin orang kayak gitu. Dan kita memancing itu diem-dieman Bang John, antara ini orang atau bukan. Singkat cerita, dia berjalan ke arah kita nih. Udah deket, kisaran 5 meteran. Kita semua gak ada yang negor tuh Bang John. Dia balik lagi. Dan anehnya Bang John, baju yang dia pakai itu airnya gak bisa habis Bang John. Sepanjang dia jalan tuh netesin air. Wah, dari saya merhatiin di awal posisi spot mancing pertama itu, kalau orang normal kondisi baju basah otomatis nggak sebanyak itu kan, nggak kering gitu Bang John. Terus perceceran itu air yang dari bajunya tuh. Akhirnya saya colek lah nih si Caup, rokok mana Cup, rokok. Galagapan juga saya kan, rokok nih, bakar rokok, cabut yuk, saya bilang begitu kan ke teman-teman robot sama Caup. Si robot juga memang ngerasa aneh, jam berapa nih? Nah saya lihat nih di HP Bang John, 11:30 Bang John. Emang di sana tuh nggak terasa dengan momen-momen yang seliweran sepoi-sepoinya angin gitu, tiba-tiba udah jam segitu ya. Dan ini orang masih celinguk aja. Akhirnya ya kita lapar ya, dengan habis mancing segala macem, ayolah kita mutusin untuk balik. Dan pada saat kita balik, itu orang memang posisi liatin air begini Bang John, liatin air dengan sekali teriak Bang John, woi tolong. Gue yang pada saat itu jalan ya kan, kaget teriak tolong. Gue ngeliat sekitar kagak ada orang Bang John. Gue mau tegur, cuman dari awal karena kita ngeliat kondisinya aneh, kita milih untuk nggak ngehirauin tolongin teriakan orang itu Bang John. Jalan, kita sama-sama jalan cepet, karena mungkin gue sama teman-teman gue tuh udah ngerasa yang sama, ini bukan orang nih anjir. Akhirnya kita sampai tuh di daratan, di dermaga. Nengoklah gue ke belakang kan, orangnya masih ada, tapi udah setengah badan. Jadi dermaga nih, gue nggak tahu dia itu di bawah. Jadi kan dermaga nih air nih, nah gue nggak tahu dia di sininya apa dia memang dari pandangan gue ke dermaga tuh kan nggak cuma jauh, masih bisa lah kalau full, cuman kelihatan setengah badan doang Bang John. Dan madep kemari, madep ke kita, jadi begini Bang John, mukanya pucat, matanya belalak ke atas. Oh cabut deh, gue bilang gitu kan, cabut itu.
sepanjang jalan tuh kita ke homestay itu kita cuma nemuin ya 2 orang 3 orang lah bapak-bapak di warung lagi pada ngopi, dan itu mungkin kalau orang ini teriak bapak-bapak ini denger, tapi anehnya mereka nggak ngihirauin gitu, nyantai aja gitu. Kira ya udahlah kita cabut ya ke homestay. Sampailah di homestay, ribut dah tuh kita tuh. Wih, tuh orang bukan tuh ya? Asli, sumpah merinding gua. Temen gua bilang gitu kan, si Caup. Wih, masa iya sih? Si robot juga ngomong gitu. Ah udahlah, lapar nih gue. Dia bilang gitu, udah kayak gitu. Singkat cerita kita masak itu Bang John. Makan segala macem, nyantai-nyantai, masih dengan situasi dan suasana awkward ya. Kita diem-dieman tuh main HP Bang John. Enggak, entah apa yang mereka pikirin tuh teman-teman gue. Singkat cerita, kita main HP, nonton TV, gue seduh kopi nih. Nah, gue sama robot itu nggak jauh, Caup agak sedikit berjarak. Jadi posisinya ini kan homestay itu persegi ya. Nah, gue posisinya deket pintu, nyender sama robot. Nah, Caup nih agak ke toilet, ke area toilet. Dan yang gue perhatiin si Caup nih memang main HP aja, nggak lepas dari pandangan HP. Kira si robot lah manggil, Cuk, serius amat lu, nonton bokep lu, belum gitu John. Karena memang ngeliat Caup serius banget main HP, diem aja Caup John. Gila didemin gue, tadi robot begitu ya kan. Nah posisi itu masih hari yang sama, di kisaran jam 1-an lah. Karena kita memang di situ rencana pengen istirahat ya. Dengan robot bilang ke Caup masih diem, dan robot bilang lagi, woi, sambit nih sama si robot dengan iseng ya. Ada aqua yang udah air sedikit disambit nih si Caup. Woi, sambit tuh. Caup diem aja John. Gila nih orang, kata robot gitu kan. Gue inisiatif, gue bangun, gue pengen samperin, tau-tau kejang Bang John. Itu di homestay, Caup kejang. Gini, kayak orang kelelep. HP-nya yang tadi dia main HP mental, gini. Weh, Caup kenapa? Caup dah. Ya Allah, robot panik juga kan. Dan posisi di situ homestay itu ada 2 lantai Bang John. Ada 4 homestay, 2 lantai, dan itu kosong semua. Cuman ada kelompok gue doang yang nempatin. Woi, tolong nih. Cup lo ngapa Cup? Tolongin gua. Caup teriak-teriak begitu John, kayak orang kelelep. Dan akhirnya gue bingung ya kan. Robot ambil air ke toilet segayung, disiram lah nih si Caup. Bor aja. Cup lu jangan begitu Cup. Jangan panik gitu kan. Habis disiram, Caup langsung keluar tuh. Tiba, kalau bisa dibilang dia kesurupan tuh Bang John. Nah singkat cerita, Cup, lu jangan gitu dong Cup. Udah begitu kan. Cup, gue iseng gue pegang nih gini nih John. Masih hidup normal, cuman mungkin pingsan ya pada saat itu ya. Dah gimana dah? Bilang Bang Yanto, gila lu udah jam segini kan. Bilang, udah lah biarin lah nih, buka dulu nih bajunya nih yang basah, gantiin. Nah pas kita buka gantiin, dia sadar Bang John. Dia sadar nih tiba-tiba, berat. Ngapa nih? Cup lu, canda lu, jangan begitu lu. Robot bilang gitu kan, tai lu. Canda apaan? Kok basah baju gue? Caup dengan pelongonya bilang begitu kan. Lu gila lu, yang bener lu bego. Kita udah panik tuh Bang John. Iya bener apaan, gue kenapa emang? Gue ngapa-ngapain? Lu udah gak beres nih. Robot doang gitu. Udah lu ganti baju dah, tidur dah. Nah singkat cerita, dengan momen yang kayak gitu, kita dempet lah tidur tuh bareng kan, kayak ikan asin bertiga. Dengan masih ada tanda tanya di pikiran gue tuh, Caup kenapa tadi. Dan singkat cerita kita tidur istirahat. Tiba-tiba nih pagi menjelang ya, di homestay gue itu ada yang ngetok-ngetok John. Mas, Assalamualaikum, pagi bangun. Gue bangun tuh pertama, Caup sama robot masih terlelap kan, masih tidur. Gue bangun ini mereka berdua. Woi bangun woi, mancing lagi gak? Gitu kan.
ketok-ketok lagi. Wah, ada orang tuh ya. Dak. Siapa itu, Dak? Buka aja, bilang buka. Siapa? Paling Mas Yanto, dia bilang gitu kan. Masih cerita, ya udah tuh gue buka tuh kan. Mas Yanto masuk. Mas, beruntung Mas sampean. Tiba-tiba ngomong begitu kan, gue kaget. Dengan gue masih aura baru bangun tidur. Beruntung apaan Mas Yanto? Wah, itu sampean beruntung Mas. Semalam ada tamu yang ngecamp di Pulau Semakdaun, kelelep. Iya, terus meninggal Mas. Gua robot sama Cau bengong Bang Jon. Dan memang kelompok itu ternyata satu kapal sama kita Bang Jon. Pada saat berangkat? Pada saat berangkat. Dan Mas Yanto nyaut kembali, Mas, sampean rencana pulang kapan? Ya nanti Mas Yanto minggu pagi. Dan pada saat itu kan Sabtu kan. Jadi gue berangkat Jumat dan udah nyampe satu hari dari Sabtu pagi pada saat itu. Mas, kalau saya boleh saran, kata Mas Yanto, mending Mas pulang lebih awal deh. Karena pertama takut nggak ada kapal Mas. Situasi dan cuaca, kondisi laut itu memang benar-benar masih belum bersahabat Bang Jon. Dengan adanya orang yang kelelep. Oh gitu Mas Yanto. Terus nih gimana? Ya nanti gampang lah. Mas Yanto bilang gitu kan, refund untuk uang penginapan. Tapi sekarang memang ada kapal Mas Yanto. Ada Mas. Kalau sampean mau bareng sama mayat. Mayat yang mana? Mayat yang tadi saya bilang kelelep Mas. Wah, itu shock tuh Bang Jon. Gua dengan isengnya gue tanya kan, emang kelelepnya gimana Mas Yanto? Iya, mereka lagi pada berenang sore-sore dengan kondisi laut yang lagi berombak tinggi. Mereka berenang di dermaga. Dan memang gue juga pernah ke Semakdaun Bang Jon. Dermaganya itu memang lumayan panjang. Dan kondisi dermaga pada Semakdaun itu dermaga ujung itu dalam Bang Jon. Kisaran lebih hampir ada 10 meter dasar ke dermaga ya, dasar laut ya. Itu sekitar 10 meter. Dan kalau yang berenang di situ disarankan memang sama warga lokal tuh harus pakai jaket pelampung safety. Dengan situasi dan pada saat itu yang kelompok ini nih, salah satu korban itu mereka nggak ada yang pakai life jacket Bang Jon. Itu jadi yang diceritakan oleh Mas Yanto kronologisnya, mereka ini yang ada kelompok di 7 orang ini yang nyebrang ke Semakdaun itu berenang sore-sore. Dan salah satu temannya itu mengalami kram kaki. Dan posisi sore saat itu memang cuaca dan ombak itu tinggi banget dan masih berbuih gitu. Akhirnya keseret lah korban ini. Dan temannya ikut mau nyelamatin. Lompatlah temannya ini dengan rencana untuk mau nyelamatin kawannya ini yang udah keseret dan kelagupan gitu karena kram. Temennya ini yang mau nyelamatin, kalau Mas Yanto bilang juga hampir kelelep. Dan akhirnya kelompok mereka yang pada berenang saat itu pada terjun atau berenang untuk nyelamatin teman-temannya ini. Dan ternyata yang keseret itu teman yang kedua. Sore yang pertama itu yang kram, korban yang meninggal. Dan yang kedua nih yang inisiatif menyelamatin. Sisanya teman-temannya cuma bisa narik yang kedua tadi, nyebur. Dan yang satu temannya itu kegulung ombak Bang Jon. Gua nggak tahu lagi gimana ceritanya pada saat itu dia hilang atau kegulung ombak. Tapi dengan kondisi dan situasi pada saat itu memang gua itu yakin dan masuk logika karena melihat situasi dan kondisinya itu ombaknya memang lagi tinggi. Dan singkat cerita disar Bang Jon. Ternyata malamnya langsung disar dan korban ini baru ketemu di jam 11 malam Bang Jon.
Di jam 11 malam korban baru ketemu. Dan gua dengan kondisi dengan keadaan yang semalam, gua mau coba menganalogikan nih Bang Jon. Mas Yanto, korban udah ketemu, udah dikasih unjuk fotonya Bang Jon. Mas Yanto nih, korban. Ternyata pakaiannya sama Bang Jon dengan orang yang gua ketemu di dermaga. Anjir mending gua. Sama, pakaiannya persis sama dan mukanya sama Bang Jon. Pakai kaos kolor kayak orang berenang pada umumnya dan nyeker ya pasti. Itu persis sama gua bertiga, robot sama Cau, tatap-tatapan. Kenapa lu, kata Mas Yanto? Robot dengan langsung nyerobot. Mas, demi Allah Mas, gua ketemu sama ini orang semalam, demi Allah wallahi. Robot dengan hebohnya ngomong gitu. Yang bener lu ketemu di mana? Dermaga Mas, belakang. Demi Allah, ngapain sih gue bohong? Anjir, pantesan. Wah kacau Mas, robot bilang begitu kan. Yang bener lu, ngada-ngada lu. Lu tanya nih, ya, tadi gitu kan. Iya Mas, asli mirip, gue bilang gitu kan. Langsung Cau validasi juga, iya bener nih. Lagi ngapain emang orangnya? Ceritain sama robot ini segala macam. Wah, udah deh. Demi keamanan kan Mas Yanto bilang gitu. Gue bukan ngusir nih. Ya udahlah, prepare lah. Tapi lu nggak apa-apa bareng sama mayat. Ya mau gimana lagi Mas Yanto. Kita dengan pasrah bilang gitu kan Bang Jon. Dan Mas Yanto masih nemenin kita kan. Udah, Mas, kapal ada di mana posisi? Oh di belakang dermaga nelayan Bang Jon. Dan ternyata kapal yang kita mau tumpangin untuk pulang ini kapal yang kita naikin Bang Jon. Kapal yang sama. Singkat cerita, oke lah kita pamit sama Mas Yanto. Terus juga saya bilang, Mas Yanto transfer dulu. Enak aja saya bilang, refund dulu. Oh yaudah Mas, nih kirim rekening sampean. Singkat cerita udah ditransfer lah, refund segala macam kan. Dari jauhan kita lihat kapal tuh ABK udah nunggu Bang Jon. 2 orang udah nunggu, kayak mengisyaratkan kita untuk buru-buru karena memang kondisi urgent ya, ada korban tenggelam kan pada saat itu. Kira kita dengan buru-buru kita jalan memasuki kapal yang kita mau tumpangin untuk pulang gitu. Dan pas kita masuk, posisi saya ngeliat langsung ke kanan, area dek belakang, ternyata kelompok korban, teman-temannya. Dan korban pakai apa sih namanya, kantong jenazah ya Bang Jon, dari SAR warna oranye dan wajahnya memang kelihatan. Dan kondisi pada saat itu teman-temannya lagi bacain Yasin Bang Jon. Dan yang saya ngeh itu dari kelompok mereka ada salah satu orang pakai jaket Grab. Dan memang orang dan kelompok tersebut itu memang benar satu perjalanan kita pada saat itu. Dan saya melihat langsung wajah korban benar-benar kondisinya sama persis sama apa yang kita temuin di dermaga belakang tadi Bang Jon. Dan bahkan sampai sekarang kalau kita nostalgia ya sama teman-teman tuh, momen itu memang momen yang gua liburan ke pulau tuh yang ganjil tuh Bang Jon. Sampai Cauk kesurupan kayak gitu, minta tolong, dan ternyata itu korelasinya nyambung Bang Jon. Mereka tuh seolah-olah apa ya, meminta pertolongan agar jasadnya segera ditemukan. Alhamdulillahnya ketemu Bang Jon berkat bantuan SAR dari Kabupaten Kepulauan Seribu. Bang Jidan, ini ada hal yang mau gue tanya nih Bang Jidan. Siapa ini? Ini kelompok ini kan tadi ada sekitar 7-8 orang ya. Kurang lebih. Nah, ini rombongan ini tahu nggak berasal dari wilayah mana nih? Kalau asal saya kurang tahu ya Bang Jon, asal mereka tuh dari mana. Cuman memang pada saat perjalanan dengan satu kapal yang sama, ya kita ngeh aja gitu. Jadi nggak ada sempet obrolan-obrolan sedikit gitu ya kepada kelompok ini gitu. Jadi saya dan teman-teman juga sampai saat ini nggak tahu mereka asalnya dari mana gitu.
Dan ada juga satu momen terakhir yang pada saat perjalanan pulang itu Bang Jon. Jadi memang di kapal tersebut tuh sedikit cerita ya, sedikit mengakhiri cerita dari cerita saya ini. Memang pada saat itu di kapal itu cuman ada kelompok saya dan kelompok korban dan ABK dan juga kapten lah, 3 orang ABK gitu. Pada saat perjalanan, ya perjalanan seperti biasa, ombak tinggi dan segala macam, persis sama seperti kondisi pada saat kita berangkat. Dan itu kita nggak ada sama sekali mengobrol dengan kelompok dari korban, karena memang dengan kondisi atau yang sudah kita alami kemarin, itu jadi agak, sedikit, udahlah. Singkat cerita, kita sampailah di dermaga Muara Angke, dan ternyata di luar dari kapal kita mau sandar itu sudah ada 2 mobil ambulans dan juga beberapa wartawan Bang Jon. Dan saat itu saya juga nggak tahu ya berita ini sampai dengan adanya pers segala macam, itu saya juga kurang paham. Bahkan ada dari keluarga korban yang histeris, ibu bapaknya itu mendengar kematian dari anaknya. Dan singkat cerita ya kita kita melalui mereka itu dengan ya menunduk lah istilahnya, karena dengan kejadian yang udah kita alami gitu ya. Sempat ada beberapa pertanyaan dari pers ke kita, dan kita pun menolak untuk bicara karena kita nggak termasuk dalam kelompok tersebut. Saya bilang, mohon maaf mas, kita bukan bagian dari kelompok yang korban di belakang, saya bilang gitu. Kita hanya numpang untuk pulang bareng karena kita ada di pulau juga yang sama kebetulan, saya bilang gitu. Dan singkat cerita kita pulang, dan sampai saat ini itulah kisah sedikit ya yang mengganjal gitu sama teman-teman saya selama kita itu liburan ke Pulau Seribu gitu Bang Jun. Oke, jadi setelah lu sampai di Malaga udah banyak wartawan ya, mungkin beritanya itu udah menyebar pada saat sore hari kali ya. Betul. Oke, sekali lagi makasih banyak buat Bang Jidin. Siap Bang Jon, sama-sama. Dan lagi-lagi dengan adanya kisah ini bukan bermaksud untuk mengukir luka lama, terutama kepada korban dan keluarga korban yang meninggal dunia ya. Hanya untuk berbagi kisah bahwa pernah loh ada orang yang ngalami kejadian seperti ini di lokasi yang sama. Bang Jiden, sekali lagi terima kasih banyak. Sehat selalu buat Bang Jiden. Siap. Dan gue mau ngingetin buat kalian semua nih yang mau jadi narasumber nih, yang punya kisah-kisah menarik untuk dikisahkan, jangan di-keep sendiri. Ceritain aja sama teman-teman warga bumi khususnya di rumah, di sini di Titik Koma, dan langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Dan akhir kata, gue Jon Arya dan Bang Jiden pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.